Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi Muhammad. Akhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada bab yang baru dari kitab Al-Kabair. Berkata al-muallif al-mujaddid Asy-Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Babu dzikril kibri. Bab yang menyebutkan tentang sifat kibr, sombong. Hal-hal yang berkaitan dengan kibr, yaitu sombong. Naam. Karena memang ayuhal ikhwan, al-kibru min afatil qalbi wa min a'malih. Kata Syekh Shalih Fauzan, al-kibr, sombong itu adalah merupakan penyakit-penyakit hati dan merupakan perbuatan-perbuatan hati. Naam. Apa itu kibir? Kibir itu adalah at-taraffu an qabulil haqq wa taraffu 'alan nas. Kibir itu merasa tinggi dari menerima al-haq. Merasa tinggi, merasa besar terhadap al-haq dan terhadap manusia. Nah, itu adalah kibr. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 32, Allah menyebutkan innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Naam. Padahal di antara perkara yang mendatangkan rahmat Allah adalah cinta. Ketika Allah cinta kepada seseorang. Kita lihat Asy-Syaikh rahimahullah berkata, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang mukhtalan fakhura, tinggi lagi angkuh. Orang yang tinggi diri lagi angkuh. Surat An-Nisa ayat 36. Allah tidak mencintai orang yang tinggi lagi angkuh, merasa besar. Naam. Maka ikhwanna fillah, kita lihat bahwa karena sifat angkuh, sifat tinggi diri, sikap merasa diri hebat, ini adalah merupakan tabiatnya orang-orang kafir. Tabiatnya orang-orang kafir yang menghalangi mereka dari hidayah. Karena sikap inilah mereka terhalang dari hidayah. Mereka menolak al-haq. Mereka menolak al-haq. Maka dari itu Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, tatkala beliau menasihatkan kepada kita, beliau berkata, wal kuffaru innama kafaru wa rafadu ittiba'ar rusul min babil kibr taraffu fi anfusihim. Qala Allah Ta'ala wasafa taraffu'ahum. Orang-orang kafir tatkala mereka kufur dan tatkala mereka menolak untuk mengikuti para rasul, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka para rasul, rafadu, mereka tidak mau, menolak, berpaling darinya, enggak mau mengikuti para rasul. Nah, maka kenapa mereka menolak untuk mengikuti para rasul? Kenapa kata Syekh Shalih Fauzan? Min babil kibr. Karena apa? Kibr. Karena sombong.
Antum lihat perjalanan ketika orang-orang Quraisy menolak mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal di kalangan orang-orang Quraisy adalah seorang al-amin. Seorang yang sangat dapat dipercaya. Seorang yang tidak punya cacat di hadapan mereka. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, mengajarkan kepada mereka tentang agama tauhid, bahwa meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah, berhala-berhala yang merupakan budaya mereka, apa yang terjadi? Mereka menolaknya. Kenapa? Karena merasa tinggi. Kalau sekiranya mereka meninggalkan sesembahan-sesembahan tersebut, otomatis mereka menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapa ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yatim. Padahal mereka tadinya orang-orang yang mempunyai posisi di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Katakanlah Abu Jahal ketika itu, Masya Allah punya kedudukan. Ketika apa yang menyebabkan dia tidak menolak? Dia bukan tidak meyakini. Dia meyakini akan kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolaknya karena kibir. Begitu juga ketika antum lihat kenapa orang-orang Yahud, ahlul kitab, mereka tidak mau, mereka tidak mau mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa ada seorang sahabat mengatakan, kami ini ummi, kami bangsa Arab ini ummi. Sebelum diutus Rasulullah itu, manusia ada dua golongan ketika itu. Ada ahlul kitab dan ada ummiyun. Siapa ini ahlul kitab? Ahlul kitab ini adalah orang-orang Yahud dan Nasara yang diberikan kepada mereka kitab samawi, yaitu Taurat dan Injil. Meskipun kemudian mereka merubahnya, menggantikannya dan seterusnya. Nah, yang kedua, di zaman itu ada ummiyun. Siapa itu ummi? Orang-orang Arab asli yang tidak beragama dengan agama Yahud maupun Nasrani. Tidak beragama dengan agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Dan mereka ini tidak tahu baca dan tidak tahu tulis. Orang-orang Arab inilah yang namanya ummiyun. Nah, sahabat pernah bercerita di dalam hadis yang sahih, disebutkan pula oleh Al-Alama Muqbil bin Hadi dalam Sahih Asbabun Nuzul, hadis sahih sebab-sebab turunnya Al-Quran, bahwa sahabat pernah berkata, kami ini adalah kaum yang ummi. Kami tidak mengenal Rasul Muhammad SAW kecuali dari lisannya orang-orang Yahud. Yaitu dulu kami selalu berperang dengan orang-orang Yahudi. Dan Yahudi ini selalu kalah. Nah, setiap kali mereka kalah, mereka selalu mengancam kami. Apa ancamannya? Tunggu saja, nanti akan ada seorang nabi yang kami akan berperang dengan nabi itu melibas habis kalian sebagaimana para nabi terdahulu melibas kaum terdahulu. Begitu. Setiap kali mereka kalah, mereka selalu gitu. Nah, sampai ketika datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata begitu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat ini, orang-orang Quraisy yang tadi ini langsung ingat dengan janji-janji orang Yahudi. Langsung mereka duluan beriman kepada Rasulullah. Yahudi terlambat, loh, musuh kami sudah duluan. Akhirnya nggak jadi mereka beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan mereka sombong? Kenapa? Sombong. Ngapain kami duduk dengan mereka? Itu kan orang-orang rendahan, itu orang-orang nggak tahu baca, nggak tahu tulis, itu lawan kita dan seterusnya. Ya, naam.
Begitulah yang menyebabkan mereka menolak al-haq. Maka ikhwan, kata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mensifatkan mereka, mensifatkan kesombongannya orang-orang kafir tatkala menolak al-haq itu. Yaitu Allah menyebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-10, in antum illa basyarum mithluna. Ya, mereka mengatakan, kalian ini tidak lain kecuali hanya manusia seperti kita saja. Ngapain? Ya. Ketika mereka menolak dakwah para rasul, mereka mengatakan, in antum illa basyarum mithluna. Kalian ini tidak lain sama dengan kita saja. Ngapain kita ikut kalian? Lalu sama-sama. Naam. Maka begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 124. Allah mengatakan, mereka berkata, lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Kami tidak akan beriman sampai didatangkan kepada kami seperti apa yang didatangkan oleh Rasul, didatangkan kepada Rasul-Rasul Allah. Coba kita lihat. Karena apa? Kesombongan. Jadi memang kesombongan ini adalah suatu penyakit yang dengannya dapat menghalangi seseorang dari hidayah. Penyakit ini dapat menghalangi seseorang dari al-haq. Maka penyakit ini harus diwaspadai. Syekh Shalih Fauzan mengatakan kepada kita, wal kibru maradun khatirun wa qalla man yaslama min. Maka sombong ini adalah penyakit yang berbahaya. Sombong adalah penyakit yang berbahaya. Sedikit sekali orang yang selamat darinya. Sedikit sekali orang yang selamat dari kesombongan ini. Nah, kita lihat, kemudian berkata Syekh rahimana wa rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap yang sombong lagi congkak. Surat Luqman ayat 18. Surat Luqman ayat 18. Naam, mukhtal itu berasal dari kata al-ikhtiyal. Mukhtal itu berasal dari kata al-ikhtiyal. Apa makna al-ikhtiyal? Maknanya al-kibr. Sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang sombong. Lagi apa? Fakhur, yaitu fakhur itu merasa besar, merasa hebat, mirip-mirip saja. Ini menunjukkan begitu kayanya bahasa Arab. Bahasa kalau Indonesia ini sombong ya sombong saja. Mau sombong model apa ya namanya tetap sombong ya. Kalau bahasa Arab ada mukhtal, ada fakhur, ada kibr ya. Ada fakhra ya. Nah, itu menunjukkan kayanya bahasa Arab. Nah, kemudian kata Syekh, wa qaulullahi ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sombong. Surat An-Nahl ayat 29. Kita lihat ikhwan, di antara seseorang harus mengobati dirinya dari penyakit kesombongan. Bagaimana seseorang mengobati dirinya dari penyakit kesombongan? Yang pertama, seseorang itu harus memiliki sifat tawadhu, merendahkan diri. Dia harus menyadari bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Dan semua yang Allah berikan pada dirinya berupa kecerdasan, berupa kepintaran, berupa keilmuan, itu hanyalah titipan yang Allah titipkan kepadanya. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mencabutnya dengan mudah. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mencabutnya dengan mudah. Allah mudah
membuat seseorang tidak cerdas. Ya, kecerdasan itu bukan karena kehebatan kita. Maka seorang harus menyadari dirinya bahwa kalau bukan karunia yang Allah berikan kepadanya berupa kecerdasan, berupa hidayah, niscaya dia akan tersesat dan dia akan menjadi orang yang jahil. Dengan ini dia bisa mengobati penyakit kesombongan yang ada padanya. Yang berikut, ikhwan, yang berikut, seseorang itu dia harus lebih banyak mendengar daripada dia lebih banyak berbicara. Karena terkadang, apalagi kepada para penuntut ilmu, ketika dia belajar duduk dalam majelis 1 hari, 2 hari, dia merasa paling tahu. Dia merasa paling tahu. Dan setiap orang yang menyelisihinya, dia akan menyalahkan. Subhanallah. Ini penyakit para tulabul ilm. Penyakit para penuntut ilmu. Padahal ya ikhwan, kebenaran itu bukan diukur dengan dirimu. Siapa dirimu sehingga ketika orang menyelisihi engkau, lalu engkau mengatakan dia salah? Ya? Nah, maka dari itu, untuk mengobati penyakit kesombongan ini, seseorang lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar. Karena dengan lebih banyak mendengar, dia akan mendapatkan beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, dia akan, kalau seandainya yang dia dengarkan itu adalah perkara yang dia belum tahu, maka dia akan memahami bahwa sungguh dirinya itu tidak tahu semua perkara. Ada banyak hal yang dia tidak tahu. Kemudian, kalau sekiranya yang dia dengarkan itu perkara yang belum dia tahu, maka dia akan mendapatkan manfaat ilmu. Alhamdulillah, dia mendapatkan manfaat ilmu. Kemudian yang kedua, dengan banyak mendengar, kalau seandainya perkara yang dia dengar itu sudah dia tahu, maka menambah kuat daya ingatannya. Semakin biasa dia dengar, semakin kuat dia mengingat. Dan kalau seandainya perkara yang dia dengar itu sudah dia tahu, maka misal yang berbicara tentang masalah itu adalah orang yang dia anggap lebih di bawah dari dirinya, dengan demikian dia akan menghilangkan sifat merasa diri lebih hebat. Maka sebagai seorang penuntut ilmu terutama, itu dia harus berusaha untuk mengobati penyakit yang namanya sombong. Sombong ini penyakit. Sombong ini penyakit. Dan ini penyakit hati. Ini penyakit hati. Dan dia termasuk daripada apa? Dosa-dosa besar. Nah, kemudian ikhwan, berapa banyak orang-orang yang mereka dihalangi dari kebenaran karena kesombongan mereka. Mereka enggan duduk di majelis ilmu kalau sekiranya orang yang ngajar itu lebih mudah dari mereka. Ya, oh siapa, oh anak baru kemarin, ya. Ada. Ini perkara yang menyebabkan seseorang terhalang dari ilmu. Nah, kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di antara perkara yang dapat mengobati kesombongan terkhususnya kepada para penuntut ilmu, dan ini merupakan adab seorang penuntut ilmu, adalah ketika dia duduk bersama dengan orang yang berilmu, lalu ada yang melontarkan pertanyaan kepada orang yang berilmu, maka tidak boleh dia menjawab. Lawang bukan dia yang ditanya. Tetapi penuntut ilmu sekarang, kalau duduk bersama dengan orang-orang, bukan dia yang ditanya, si A yang ditanya, tapi yang sini yang menjawab. Masya Allah, ya. Lebih banyak diam ya ikhwan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau dia diam. Rasulullah mengatakan as-samatun najah, diam itu adalah keselamatan. Kadang-kadang antum lihat kehidupan para salaf, diceritakan bahwa para sahabat itu kalau sedang duduk, lalu datang seseorang bertanya kepada mereka, misalnya bertanya kepada anak, itu orang yang ditanya itu tidak menjawab, melainkan dia menyerahkan pertanyaan itu kepada orang yang di sampingnya. Terus di samping berikan lagi, serahkan lagi, terus sampai pertanyaan itu kembali kepada orang yang pertama. Begitulah sikap tawadhu'nya mereka. Bukan berebutan menjawab. Antum lihat di karangan para thalibul ilmi,
Dia duduk dengan seorang ustadz, dia duduk dengan seorang yang berilmu. Ada orang yang bertanya, dia yang menjawab. Masya Allah. Ini adab ya kawan. Ini adab. Dan ini mendatangkan kesombongan pada diri kita. Mendatangkan kesombongan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya seseorang yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajatnya dengan sifat tawadhu'nya itu. Namun jika sekiranya seseorang sombong, maka Allah akan menjatuhkan dia dengan kesombongannya. Berapa banyak orang yang sombong kemudian harus jatuh pada akhirnya? Nah, maka ini perkara yang harus kita perhatikan dengan baik. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari. Sahabat Abu Malik Al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min umuril jahiliyah." Ada 4 perkara pada umatku ini yang merupakan kebiasaan jahiliyah. Naam. La yatrukunahunna, yang mereka tidak meninggalkannya. Jadi kebiasaan jahiliyah ini ada terus pada mereka. Ada terus pada mereka. Yaitu yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Sombong dengan nasab. Kami ini keturunan Raden, kami bergolongan darah biru dan seterusnya, ya. Nah, sombong dengan nasab. Yang kedua, watta'nu bil ansab, menikam nasab, ya, mencela nasab. Jadi ada yang sombong dengan nasab, ada yang mencela nasab. Ya karena sombong dengan nasab, ya kebalikannya dia harus cela nasab yang dianggap berada di bawah dirinya. Nah, dan ini termasuk umur jahiliyah. Yang berikut adalah wal istisqa'u bin nujum, minta hujan dengan turunnya bintang. Kadang-kadang terbitnya bintang tertentu, langsung kita pastikan nih mau turun hujan. Ya, ini mau turun hujan. Tidak boleh. Turunnya hujan itu bukan dengan bintang. Bukan dengan bintang. Akan tetapi adanya bintang itu sebagai alamat. Bintang itu mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai hiasan langit. Fungsi bintang yang pertama adalah sebagai hiasan langit. Yang kedua, fungsi bintang adalah penunjuk arah. Penunjuk arah. Jadi orang-orang para nelayan, para musafir di zaman dulu, itu mereka mengetahui arah dengan melihat bintang-bintang tertentu. Yang ketiga, fungsi bintang yang ketiga adalah rujumus syaitan. Yaitu apa? Melempar syaitan. Syaitan-syaitan itu bersusun dari langit dari bumi sampai ke langit, mau mencuri pendengaran. Ini juga dalil yang menetapkan bahwa Allah itu bersemayam di langit. Kalau seandainya Allah ada di mana-mana, ngapain setan gak datang di selokan aja untuk dengar berita langit? Ya? Tetapi setan itu bersusun-susun ke langit untuk mendengar informasi langit. Apa yang Allah wahyukan kepada para malaikat. Allah bersemayam di langit itu bukan berarti Allah butuh terhadap tempat. Tidak. Ya? Nah, adapun akidah Asy'ariyah, mereka menolak ini karena mereka mengatakan kalau Allah istiwa di langit berarti Allah butuh tempat. Allah butuh terhadap tempat. Kenapa dia berlogika demikian? Karena sebelum dia membantah itu, dia sudah berangan-angan bahwa Allah itu sama seperti makhluk. Kalau di suatu tempat berarti butuh akan tempat. Akhirnya karena dia sudah terlanjur mengangan-angankan Allah, nggak mungkin ini kalau begini. Akhir dia menafikannya. Ya. Padahal apa? Kaifiyah dan seterusnya ini majhul. Adapun ketetapan Allah itu istiwa, ya sudah jelas, sudah paham. Ya. Nah. Kemudian berikutnya niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Ini 4 perkara jahiliyah yang ada pada umat ini. Dan senantiasa amalan ini dilestarikan oleh sebagian umat Islam. Sebagian umat Islam. Ada di antara kalangan umat Islam yang berbangga-bangga dengan nasab, ya, bahwa mereka adalah turunan ini, turunan ini, turunan ini dan seterusnya. Ya. Ada di antara mereka juga ya resikonya kalau bangga dengan nasab berarti ada kebalikannya, mencela nasab. Ada.
Oh kamu ini nasab demikian. Padahal barang siapa yang mulia nasabnya tidak mempercepatkan dia dalam amalan, tidak menyelamatkan dia. Naam, bukan nasab yang menyelamatkan seseorang. Kemudian apa? Minta turunnya hujan dengan bintang. Kemudian yang keempat, niyahatu alal mayyit, meratapi mayit. Meratapi mayit ini kebiasaan jahiliyah yang tetap ada sampai zaman ini. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menganggap duduk-duduk di rumah duka pada hari ketiga, pada hari ke-7 dan seterusnya, atau pada hari wafatnya mayit, lalu orang selesai pemakaman, sebelum pemakaman datang duduk-duduk di rumah duka, selesai pemakaman balik duduk-duduk di rumah duka. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menganggap ini sebagai niyahatu alal mayyit, meratapi mayit. Dan ini disebutkan di dalam atsar bahwa para sahabat juga menganggapnya sebagai meratapi mayit. Dan ini adalah merupakan umur jahiliyah, perkara jahiliyah. Nah, maka dari itu ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kita lihat di dalam ayat yang kita bacakan surat An-Nahl ayat 29, Allah mengatakan falabi samathwal mutakabbirin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh jeleknya tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong. Coba antum bayangkan, orang-orang yang sombong itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat tinggal yang jelek bagi mereka di akhirat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan neraka itu adalah apa? Sejelek-jelek tempat tinggal. Maka tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong di akhirat adalah tempat yang paling jelek, dan tidak ada tempat yang paling jelek melebihi neraka. Maka orang yang sombong itu balasannya tempat tinggalnya adalah neraka. Dan sombong adalah merupakan salah satu penyakit hati yang harus diobati dengan terapi yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian ikhwan, sombong sendiri Rasulullah mendefinisikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendefinisikan sombong. Kita lihat di dalam hadis yang berikut ini. Berkata Syekh rahimana wa rahimahullah, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qablihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada pada dirinya, pada hatinya sebesar biji pasir kesombongan. Sombong yang paling kecil sampai seperti darah, ya, ada pada hati seseorang, niscaya la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk jannah. Naam. Kemudian faqala rajulun, ketika mendengar ini seseorang langsung berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Bagaimana Rasulullah jikalau sekiranya seseorang itu yang dia suka memakai baju yang bagus, memakai sandal yang bagus. Ketika Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji pasir, sahabat ini mulai takut. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya pakai baju bagus, sandal bagus, itu sombong apa enggak? Jangan-jangan ini sombong, ya. Nah, ada kan kadang-kadang orang kalau kita beli baju bagus, wah ini sombong ini orangnya, ya. Pakai ini bagus sih sombong, pakai HP bagus sombong, ya. Rumah itu harus dari gubuk-gubuk walaupun punya uang banyak. Nah, ini kan menyiksa diri, ya. HP itu yang jelek walaupun punya banyak uang, ya, kehidupannya enggak dinikmati, ya. Nah, kehidupan ini dinikmati. Kenapa? Ketika antum dinikmati untuk perkara-perkara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum wafat, siapa yang menikmati harta antum? Ahli waris. Ahli waris yang tadinya di dunia antum kerja keras, dia lagi tidur. Bangun, tidur, bangun. Antum kerja keras. Begitu antum sudah tumpuh harta banyak, antum wafat.
Siapa yang ambil? Nyantai-nyantai aja ahli waris, tidur-tidur dapat harta bagi. Jadi antum masih hidup punya harta, manfaatkan. Asal jangan boros. Nikmati hartamu itu. Kalau mampu beli sendal yang bagus, beli. Kalau mampu pakai mobil yang bagus, pakai. Ya, nikmati hidupmu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena mau zuhud baju baru disobek-sobek, baru jahit lagi supaya kelihatan zuhud. Lah, bukan demikian. Ya. Iya, nah. Ya. Ada orang tuh sampai pakai baju kalau nggak kelihatan kuning itu belum zuhud katanya. Jadi harus sampai kotor baru namanya zuhud. Ini keliru. Ya. Nah. Maka dari itu sahabat bertanya, "Inna rajula yuhibbu ay yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Bagaimana kalau seandainya seseorang menginginkan bahwa dia pakai baju yang bagus, pakai sandal yang bagus? Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Jadi jangan acak-acakan. Ya. Ini acak-acakan apalagi belum menikah, lamar orang enggak mau. Ya. Lamar akhwat enggak mau. Ya. Ya. Jadi yang keren, ya, yang bagus, ya. Rapi, minyak wangi, ya. Yang harum. Ya. Ini ada orang ke masjid pakai siwak besarnya segini. Gimana taruh di sini? Ngapa orang rasa jijik, orang nggak mau. Ya, jadi penampilan itu yang bagus. Ini dalam ilmu hadis namanya hawarimul muru'ah, menjaga wibawa penampilan. Ya, naam. Jangan ahli hadis compang-camping. Orang belajar hadis kok compang-camping, ya. Naam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita definisi apa? Sombong. Apa definisi sombong? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kalau seandainya antum merendahkan manusia walaupun antum itu orang yang kecil, itu sombong. Karena ada merendahkan manusia. Kalau seandainya antum itu merasa hebat lalu menolak kebenaran, itu juga sombong. Jadi kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, kemudian ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Syekh Shalih Fauzan menerangkan kepada kita, hadza fihi al-wa'id asy-syadid 'ala al-mustakbir. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita tentang ancaman yang keras bagi orang yang sombong. Bagaimana ancaman ini tidak keras? Ya Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk jannah. Ini ancaman yang keras. Ancaman yang keras. Nah, bagi orang-orang yang sombong. Wa annahu la yadkhulul jannata ma dama fi qalbihi mithqalu habatin min khibrin hatta yumahhisahu Allah azza wa jalla min hadzal marad. Apa? Yaitu sesungguhnya orang ini tidak akan masuk jannah selama masih ada dalam dirinya itu, dalam hatinya, kesombongan walaupun sebesar biji pasir. Sampai Allah mengobatinya dari penyakit ini. Penyakit apa? Kesombongan. Jadi sombong itu perkara yang sangat bahaya. Walaupun kecil. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini perkara yang perlu dan harus diperhatikan oleh seseorang. Naam, yaitu bahayanya sikap sombong. Kemudian kita lihat bahwa Asy-Syaikh mengatakan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya berapa banyak
kesombongan ini menyebabkan seseorang berakhir dengan kebinasaan. Kita lihat iblis laknatullah alaih. Kenapa dia dikeluarkan dari jannah? Karena kesombongan. Nah, kita lihat Fir'aun laknatullah alaih, tidak menerima kebenaran, bahkan diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah dalam keadaan apa? Dihempaskan di lautan dan mati menjadi bangkai, dihempaskan ke tepi laut. Itu karena apa? Kesombongan. Namrud yang berdiri di hadapan Nabi Allah Ibrahim untuk apa? Berbantah-bantahan dengan dakwanya Nabi Allah Ibrahim. Apa yang terjadi, ikhwan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mematikan Namrud ini dengan dikirimkan kepadanya seekor serangga kecil saja. Jadi memang berapa banyak orang yang binasa akhir hayatnya karena kesombongan. Nah, kemudian perkara yang berikutnya bahwa innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Artinya keindahan itu perkara yang tidak terlarang. Bahkan seseorang dianjurkan untuk berpenampilan yang bagus, ya, yang bagus. Dan itu bukan kesombongan. Itu bukan kesombongan. Dan itu juga bukan menentang zuhud. Yang namanya zuhud itu bukan berarti tampilannya harus apa? Kelihatan ngemis, kere, ya. Bukan. Zuhud itu adalah walaupun engkau punya pesawat terbang sekalipun. Berapa harga pesawat terbang? Triliun mungkin, ya. Walaupun engkau mempunyai harta yang banyak, engkau dapat dikatakan zuhud. Kapan itu terjadi? Apabila adanya harta itu dan tidak ada hartanya, harta itu tidak berpengaruh bagi dirimu. Apabila harta itu banyak bagimu, engkau biasa saja. Hatimu tidak terlalu terikat dengannya, mengelu-elukannya, mengagung-agungkannya, memasukkan harta itu dalam hati. Dan ketika harta itu pergi meninggal engkau biasa saja. Tidak ada rasa stres. Ada orang tuh punya harta, begitu dia bangkrut, ya, tiba-tiba dia jatuh miskin, apa yang terjadi? Gila. Ya, ini bukan zuhud. Jadi zuhud itu adanya harta dan tidak adanya harta, engkau biasa saja. Itu namanya zuhud. Naam. Kemudian ikhwan, azani Allah wa iyyakum, kita lihat bahwa kadang-kadang yang membuat seseorang lebih mudah untuk mendapatkan hidayah itu adalah orang yang apa adanya. Orang yang tidak ada pada dirinya sifat sombong. Itu dia mudah untuk menerima hidayah. Dan yang demikian ini kebanyakan orang-orang fakir. Karena orang-orang fakir apa yang mau disombongkan? Sangat bahaya kalau sudah fakir sombong, ya. Namun merupakan tabiat keumuman bagi orang-orang yang fakir, itu dia lebih mudah untuk menerima hidayah. Karena tidak ada yang menghalangi dia apa? Pangkat bukan, jabatan tidak ada, kedudukan di tengah-tengah masyarakat juga tidak. Ya. Nah, dalam hal ini ana ingin cerita suatu kisah. Suatu saat ana pernah di Masjid Raya Ambon Al-Fat. Ketika itu ana imam di sana. Selesai imam, ana tidak berzikir dengan suara yang keras. Lalu ada sebagian jamaah yang baru di masjid itu merasa aneh. Ada yang bertanya kepada salah seorang ustadz yang terpandang di situ. Kebetulan ustadz itu ilsi. Ditanyakan kepadanya, "Ustadz, kenapa itu jadi imam gak zikirnya gak keras selesai zikir?" Kata ustadz itu, "Ya, itu yang benar." "Loh, kenapa ustadz gak lakukan?"
Kalau ana lakukan kayak gitu, ana nggak jadi imam lagi di sini. Ya. Jadi ini memang perkara-perkara yang menghalangi seorang dari hidayah itu karena ini. Menghalangi seorang dari mengamalkan al-haq karena ini. Karena apa? Punya jabatan, punya kedudukan, ya, punya harta benda, dan ini dikhawatir kalau hilang dari dirinya. Nah, oleh sebab itu yang lebih mudah untuk menerima kebenaran ini, ya, pada umumnya adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan ada di kalangan para bangsawan, ada di kalangan para saudagar juga yang menerima hidayah, ya. Nah, namun meskipun ini sangat jarang. Nah, kemudian kita lihat di sini berkata Syekh rahimana wa rahimahullah, warawa al-Bukhari an Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan al-Imam Bukhari meriwayatkan, kata Syekh, dari Harithah bin Wahab, dari Harithah bin Wahab. Imam Bukhari meriwayatkan dari Harithah bin Wahab radhiyallahu ta'ala. Ini seorang sahabat. Ini seorang sahabat. Antum pernah mendengar nama sahabat ini? Harithah bin Wahab. Insyaallah kalau ada kesempatan, ana pengen, ya, membacakan biografi para sahabat. Misalnya kita baca hadis di Aisyah, kita terangkan biografi Aisyah. Kita baca hadis di Abu Bakar, kita terangkan biografi Abu Bakar. Ya, insyaallah taala. Ini sahabat ini jarang didengar. Kenapa? Karena termasuk sahabat yang sedikit sekali meriwayatkan hadis. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa apa? Keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu walaupun dia mati seakan-akan hidup. Kenapa? Karena namanya selalu disebut-sebut. Hari ini ya ikhwan, kita merasa bahwa Imam Syafi'i itu seolah-olah generasi yang baru kemarin. Kenapa? Karena saking dekatnya ucapan-ucapan Imam Syafi'i di telinga kita, saking dekatnya kita menyebut-nyebutkan mereka. Imam Ahmad pula demikian, ya, Imam Bukhari pula demikian. Padahal mereka sudah ratusan tahun berlalu, seolah-olah mereka masih hidup. Nah, keutamaan orang yang mempunyai ilmu dan mengajarkan ilmu itu demikian adanya. Maka dari itu kalau ana sebutkan kepada antum Abu Hurairah, pasti antum semua kenal. Kenal Abu Hurairah? Oh iya, tahu Abu Hurairah. Kenapa? Sering dengar namanya disebutkan ketika membacakan hadis. Ana tanya, Harithah bin Wahab pernah dengar? Kenapa? Jarang disebutkan namanya dalam hadis. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Berilmu dan mengajarkan ilmu. Nah, dia berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar?" Maukah kalian aku beritakan kepada kalian tentang penduduk neraka? Masya Allah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penduduk neraka? Kata Rasulullah, kullu utullin jawadin mustakbir. Setiap orang yang kasar, lagi sombong dan angkuh. Penduduk neraka itu setiap orang yang kasar, sombong lagi, angkuh. Maka sifat kasar ini kalau orang Arab, itu orang Arab biasanya kalau kita bersifat kasar, kita itu kasar, itu kita pasti dibilang badui. Karena memang badui itu kasar. Ya, dia bergaul dengan unta, bergaul dengan, ya, kambing, bergaul dengan sapi di hutan-hutan, ternak gitu. Jadi perawakannya memang kasar. Nah, maka dari itu kalau di zaman Rasulullah ada Arabi, ada orang Arab Badui yang datang ke Rasulullah, itu sahabat senang dan benci, dua-dua. Kenapa? Senangnya itu karena Badui ini nggak punya sopan santun. Jadi kalau sampai ke Nabi langsung nanya aja sesuka hati, itu suara keras, bicara seenaknya. Nah, dan Nabi jawab. Sahabat senang karena dapat faedah. Kalau dengan Nabi sahabat canggung bertanya kadang-kadang, ya, karena dilarang kathratus soal, jangan banyak bertanya. Jadi senang sahabat dapat manfaat ilmu. Tapi nggak senangnya itu karena apa?
sikap Badui ini yang bikin gregetan, ya. Nah, ya. Begitulah keadaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian, aku kabarkan kepada kalian tentang penduduk neraka? Ternyata penduduk neraka itu setiap orang yang kasar, sombong lagi angkuh. Ikhwan, hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya yang kita bacakan tentang suatu amalan dosanya demikian atau suatu amalan pahalanya demikian, itu menunjukkan kepada kita bahwa ditampakkan kepada Rasul ini amalan-amalan hasil dari amalan-amalan manusia, umat Islam khususnya. Jadi kalau antum beramal begini, hasilnya begini, ditampakkan kepada Rasul, disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ini, orang yang kasar, kaku, sombong, apa akibatnya? Neraka. Dari mana Rasulullah memahami ini? Neraka itu bukan punya Rasul, sehingga Rasul nggak bisa seenaknya. Tetapi Rasulullah memahami hal ini ketika ditampakkan oleh Allah kepadanya. Allah mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang yang berwudu kemudian selesai wudu dia membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ketika dia membaca demikian, maka dia mendapatkan, dibukakan kepadanya 8 pintu jannah, dan dia boleh masuk dari pintu yang mana saja. Dari mana Rasulullah memahami ini, mengetahui ini? Ya, karena memang ditampakkan oleh Allah kepadanya. Ya, kalau tidak bisa, karena surga dan neraka bukan hak Rasulullah. Rasulullah nggak bisa, bukan punya Rasulullah. Nah, maka dari itu kita pahami suatu faedah tambahan di sini bahwa amalan-amalan dari umat ini ada yang ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak semua. Ada yang Rasulullah tidak tahu, tidak ditampakkan kepada beliau. Contohnya apa? Amalan yang menyebabkan bunyi detak sepatu di jannah. Rasulullah nggak tahu. Pulang baru tanya Bilal, amalan apa Bilal? Oh, amalan ini. Oh, itu sudah berarti. Nah, Rasulullah tadinya nggak tahu amalan ini. Yang lain Rasulullah tahu. Jadi menunjukkan bahwa tidak setiap amalan. Meskipun ada hadis yang mengatakan uridat alayya ujuru ummati, ditampakkan kepadaku setiap pahala daripada umatku ini, hatta al-kadza, sampai satu kotoran yang yukhrijuhu minal masjid, yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Meskipun hadis ini ada, tapi hadis ini dhaif. Sehingga kita katakan ada sebahagian yang ditampakkan dan sebahagian tidak ditampakkan. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwana fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Kita bacakan hadis yang terakhir untuk bab ini, yaitu berkata Syekh rahimana wa rahimahullah, wali Ahmad wa sahaha Ibnu Hibban wa sahahahu Ibnu Hibban min hadithi Abi Sa'id radhiyallahu an. Dan bagi Imam Ahmad, dan beliau mensahihkannya. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dalam Musnad. Dan beliau mensahihkannya. Dan juga sahahahu Ibnu Hibban, yakni Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Yaitu min hadithi Abi Sa'id, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man tawadhu'a darajatan, barang siapa yang bersikap tawadhu 1 derajat. Tawadhu 1 derajat. Rafa'allahu biha darajatan, Allah mengangkat kedudukannya 1 derajat dengan sebab tawadhu tersebut. Hatta yaj'alahu fi a'la illiyin, sampai Allah letakkan dia di surga yang paling tinggi. Tawadhu diangkat, sampai dia mencapai posisi surga yang paling tinggi. Masya Allah. Tawadhu tuh nggak ada rugi ya ikhwan. Antum tawadhu, orang katakan kamu ini kok bodoh ya, duduk di, nggak apa-apa, sudah, nggak ada rugi. Ya, jangan-jangan nih orang, anak sudah lebih pintar, malas nih. Antum duduk, nggak ada rugi. Bersikap tawadhu itu derajat antum dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara 'ala Allah darajatan, dan barang siapa yang bersikap takabbur
terhadap Allah, 1 derajat saja, na'am, wada'ahu Allahu biha darajatan, Allah akan hinakan dia dengan sikap sombongnya itu 1 tingkatan. Na'am, hatta yaj'alahu fi asfali safilin, sampai Allah meletakkan orang ini di neraka yang paling bawah. Begitu antum sombong, dijatuhkan. Begitu sombong, dijatuhkan. Begitu sombong, dijatuhkan. Sampai akhirnya berada di posisi neraka yang paling bawah. Ini menunjukkan kepada kita tentang bahayanya sifat apa? Takabbur. Maka jadi orang itu bersikap tawadhu dan bersikap apa? Menghindari kesombongan. Kesombongan itu harus diobati karena itu penyakit. Itu penyakit. Ya. Nah, mengobatinya itu dengan jangan merasa diri itu sudah hebat. Jangan merasa diri sudah hebat. Naam, wallahu a'lam bishawab. Ilahuna ikhwana fillah azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya biidznillah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Riya. Naam, syirik kecil. Riya, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, tarkul amal li ajlin nas ar-riya, wal amalu li ajlin nas asyirk. Meninggalkan amal karena orang itu riya. Jadi kadang-kadang kita ini mau ke masjid ini, tapi aduh nggak usah lah sholat jamaah di masjid, nggak enak lewat di situ ada orang duduk-duduk nanti dibilang ahli ibadah ya. Oh sudah nggak jadi. Takut riya, akhirnya nggak sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah wajib. Ini yang sesungguhnya riya. Ini yang sesungguhnya riya. Nah, tapi kalau beramal karena orang, nah ini yang syirik. Ini sih syirik. Beramal karena ingin dipuji, beramal karena untuk dibayar, beramal karena untuk pengen punya kedudukan dan seterusnya. Ini yang dinamakan dengan syirik. Nah, kalau begitu Ustadz, bagaimana kalau seandainya kita sudah melakukan amalan tapi seolah-olah dalam hati itu ada perasaan semacam jangan sampai riya dan seterusnya? Beristighfar. Beristighfar. Jangan sampai meninggalkan amalan karena orang. Nah itu sesungguhnya riya. Tapi kalau antum beramal dan ada semacam perasaan demikian, antum beristighfar. Antum beristighfar, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu yang tadi saya katakan. Bahasa Arab ini terlalu tinggi dan terlalu banyak. Jadi kalau kita setarakan ke bahasa Indonesia tuh kadang-kadang repot. Ya, repot. Ya. Nah, oleh sebab itu aba itu berpaling. Istakbara, sombong. Istakbara itu istaf'ala wazannya. Ini dia fi'il madhi. Ya, nah terangkan nanti repot lagi karena ini ilmu bahasa saraf ya. Ilmu saraf. Yang jelas itu sombong ya. Nah, aba itu berpaling, enggan, tidak mau dan sombong. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sutra dan hukumnya. Nah, para ulama fikih berselisih pendapat tentang hukum sutra. Ada yang mengatakan sunnah, yustahab. Seperti Al-Allama Albani rahimahullah, Al-Allama Ibnu Bas rahimahullah mengatakan hukum sutrah itu yustahab. Sehingga kalau antum membaca fatwa Syekh Ibnu Bas, Syekh Ibnu Bas akan berfatwa kalau antum sholat menjadi masbuk di belakang orang, ketika sudah salam orang ini sudah selesai, antum masih sholat, lalu dia pindah, apa yang terjadi? Kata Syekh Ibnu Bas, antum maju nggak apa-apa. Karena beliau berpendapat sutra itu tahap. Sebagian para ulama mengatakan sutra itu wajib. Dan ini yang dipegang oleh Al-Allama Albani rahimahullah. Beliau menerangkannya dalam Tamamul Minnah. Dan ini pendapat Imam Syaukani rahimahullah, dirajihkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nailul Autar.
Kalau antum tanya, mana yang rajih? Mana yang antum yakini? Yang ana yakini sutrah itu wajib. Sutrah itu wajib. Sehingga seseorang yang tidak bersutrah dalam sholat berdosa. Dia berdosa. Berdasarkan keumuman hadis Rasulullah, liyastatir ahadukum fis salati walau bisahm. Hendaklah salah seorang di antara kalian bersutrah dalam sholat walaupun dengan anak panah. Maka di sini perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam perintah itu wajib. Dan kita tidak pernah mendapatkan Rasulullah sholat tanpa sutrah. Kalau ada riwayat Rasulullah sholat tanpa sutrah, berarti bisa memalingkan perintah ini kepada perintah yang bersifat anjuran. Tapi karena tidak ada, berarti dia tetap pada hukum asalnya, yaitu wajib. Liyastatir ahadukum fis salati walau bisahm. Atau kama jaa fil hadis. Hendaklah bersutra salah seorang dari kalian dalam sholat walaupun dengan sekedar menancapkan anak panah. Nah, sutra itu ukurannya adalah satu hasta, seperti pelana di belakang unta. Ya, antum lihat unta itu di bagian belakangnya ada tempat sandar. Tempat sandar itu kira-kira satu hasta. Jadi kalau orang menaruh HP sebagai sutra, cukup apa tidak? Tidak cukup. Karena ketinggiannya tidak satu hasta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya pada perang Tabuk tentang sutra, beliau mengatakan seperti pelana di belakang unta. Ini jelas keterangan dari Rasulullah. Ada hadis yang mengatakan, hendaklah salah seorang di antara kalian bersutra, meletakkan sesuatu di hadapannya. Kalau tidak ada maka apa? Pakai apa? Garis. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya sahih, saya akan beramal dengannya. Padahal ini berarti ini isyarat tentang kedhaifan. Di dalam madhab Syafi'i, di dalam Sunan Harmalah, salah seorang murid Imam Syafi'i mempunyai kitab namanya Sunan Harmalah. Dan yang lainnya, dan juga komentar Imam Malik rahimahullah, mengatakan bahwa boleh bagi seseorang untuk bergerak mencari sutra dalam jarak yang wajar. Jadi kalau antum bersutrah ke orang, tiba-tiba orang itu pergi, antum boleh maju mencari sutra apabila jaraknya masih wajar. Atau antum boleh ke samping, kiri atau ke kanan. Gerakan ini tidak membatalkan sholat. Boleh gerakan yang dibolehkan di dalam sholat. Ya. Nah, kalau jauh tidak boleh. Antum berudzur. Jangan dari sini sampai ke sana langsung jalan. Sampai sana. Enggak boleh. Ya. Nah, ya paling satu saf di depan ya, yang masih wajar ya. Nah. Arti berudzur berarti tidak dosa besar. Hah? Artinya udzur itu berarti tidak berdosa karena berudzur. Misalnya nggak bisa karena jauh, antum berudzur. Tapi kalau tidak, ya tidak berudzur. Nah, kalau misalnya dekat antum tidak maju, ya berarti tidak berudzur. Ya, nah. Ustaz, ada dua doa yang apa benar dari Rasul atau apa saya nggak tahu. Pertama doa mau makan dan doa mau berbuka puasa. Itu apa benar itu hadis dari Rasul? Doa makan bismillah. Allah Tidak sahih. Bismillah saja. Iya. Kalau doa puasa? Doa puasa riwayat yang dianggap paling baik adalah dhahabadh dhaba'u wa batallatil uruq wa thabbatal ajru insyaallah. Tapi ini pun hadisnya dhaif. Sebagian ulama mensahihkan. Syekh Albani mensahihkan. Ya, Syekh Albani mensahihkan. Sebahagian ulama mendhaifkan. Di antara yang mendhaifkannya ini murid-muridnya Mustafa Al-Adawi. Syekh Mustafa Al-Adawi Mesir, murid-muridnya memberikan koreksi terhadap kitab Al-Wajiz. Antum tahu Al-Wajiz yang ditulis oleh Dr. Abdul Azim Badawi, itu dikoreksi oleh murid-muridnya Syekh Mustafa Al-Adawi. Kemudian di dalamnya ada hadis ini dan didhaifkan oleh mereka. Nah, al-muhim antum baca bismillah sudah cukup. Kalau antum baca doa ini dengan beranggapan sahih mengikuti tashihnya Syekh Albani, khair insyaallah. Ya. Ini memang dhaif tapi dhaifnya tidak terlalu parah. Ini dhaifnya tidak terlalu parah. Tapi kalau Allahumma laka sumtu ini parah. Dhaifnya parah. Ya. Nah. Wallahu a'lam bisawab. Masya Allah, pertanyaan ini bagaimana nih? Satu. Ini
peristiwa ini 3 bulan yang lalu saat Idul Adha. Ini yang menyampaikan Ustadz di sini. Ini saya anggap Ustadz ini ilmunya luar biasa karena mondok. Yang satu Ustadz ini dari Malang, profesor juga. Ini sama-sama hebatnya. Perbedaan menafsiri hadis tentang orang berkorban itu harus motong rambut. Harus Orang yang akan berkorban tidak boleh memotong rambut. Tidak boleh memotong. rambut. Nah, dari Ustadz dua ini, yang satu Ustadz yang luar biasa karena mondok lama, yang satu profesor. Ini beda maksudnya. Yang dimaksud motong rambutnya ini rambutnya pedus apa rambutnya sing motong. Ini beda. Saya sampai sekarang sing di sini tak turut. Makasih Ustaz. Barakallahu fiik. Hal ini dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Muslim Al-Minhaj. Demikian juga diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah As-Syafi'i, ya, Syihabuddin Ahmad bin Ali. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu namanya Syihabuddin Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i. Beliau rahimahullah berkata, menjelaskannya dalam Fathul Bari tentang hukum orang yang berkurban ini 10 hari pertama dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu, bagi orang yang mau berkorban dianjurkan baginya untuk tidak menghilangkan rambut kepalanya, rambut kemaluannya, rambut ketiaknya, kukunya, tidak potong kukunya dan seterusnya. Ini diterangkan di situ. Dianjurkan, sebagian mengatakan begitu. Ada hadis lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan, saya mengalungkan untuk Rasulullah berkurban dan saya mendapati beliau tidak melakukan larangan itu. Naam. Sehingga bagaimana cara untuk menjelaskan ini? Kalau kita mengikuti pendapatnya Al-Imam An-Nawawi, mengikuti pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin, maka dianjurkan bagi orang yang berkurban itu sejak hari awal Dzulhijjah dia tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, tidak mencabut bulu ketek, tidak mencukur rambut kemaluan sampai dia berkorban. Namun kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan ini bukan wajib, ya, maka boleh saja memotong, boleh saja, tidak berdosa. Karena ada satu riwayat yang mengatakan juga tidak. Meskipun riwayat yang mengatakan tidak ini tidak dinukil dalam buku-buku fikih mutakaddimin ini belakangan ini. Yang dinukil belakangan ini kan fatwa-fatwa Syekh Ibnu Utsaimin misalnya, ya kan? Nah, yang anak katakan boleh ini ada dalam Fathul Bari. Lihat dalam Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi bukan hewannya yang dilarang. Kitanya yang mau berkurban itu. Nah. Baik. Tadi berapa duduk? Ya. Yang buka puasa. Allah melarang hadisnya dhaif. Jadi bukan hadis Rasulullah. Dhaif jadi bukan hadis Rasulullah. Nah. Diajarkan di sekolah. Iya, Masya Allah. Ya, khair insyaAllah. Nah. Antum bertawun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Tolong menolong dalam ketakwaan, kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau dia sholat tidak menggunakan sutra, antum ambil sutra taruh di depannya. Ta'awun insyaallah. Ya, wajib ta'awun. Apalagi di masjid ta'awun. Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka dia rubah dengan tangan. Antum melihat ini orang sholat tidak dengan sutra, antum taruh sutra. Ya, enggak bayar antum, enggak kasih keluar biaya, dapat pahala. Bagaimana kalau setelah orangnya marah? Hah? Orangnya marah, ada pengertian nggak? Khair antum berikan pengertian ke dia. Kalau memang dia ngotot nggak mau, ya sudah, yang penting pertama antum sudah lakukan. Kita ini kadang-kadang belum lakukan, kita sudah takut duluan. Ya, lakukan dulu insyaallah. Lakukan dulu. Kalau dia marah langsung afan, saya ini karena ada hadisnya begini-begini. Kalau dia ngomong, sudah nggak apa-apa, saya nggak ulang lagi. Yang penting kita sudah tes pertama. Ya, nah. Satu. Ketika doa tasyahuд akhir,
ketika menunjukkan tangan itu kapan mulainya dan kapan berakhirnya? Para ulama berselisih pendapat tentang itu. Naam. Di dalam mazhab Syafi'i diangkat pada kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi jumhur mengatakan sejak dari awal at-tahiyatu sudah mengisyaratkan. Dan ini yang ana anggap rajih. Ini ana anggap rajih, ya. Nah, wallahu alam bisawab ikhwan, insyaallah nanti kita sambung lagi ya. Baik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.